Jika semua diberi kesempatan yang sama, mungkin takdir bisa berubah. Tapi bagaimana bila seseorang lahir dari lingkungan keras, tempat umpatan dan kekerasan menjadi suara harian? Inilah kisah Suramin yang dulu preman pasar, kini menjadi kepala desa berprestasi. Tahun 1977 di sudut kehidupan malam Koplak Dokar Kebumen, aroma minuman keras bercampur parfum PSK, teriakan dan umpatan jadi musik malam hari. Di tengah hiruk pikuk itulah lahir seorang bayi laki-laki dari pasangan Sumeri dan Sulasia. Ia diberi nama Suramin. Tumbuh besar di kawasan rawan, Suramin kecil terbiasa dengan makian, perkelahian, dan perjudian. Lingkungannya keras, dan keras pula hidup yang dia jalani. Menjadi preman? Ya, itu jalan hidup yang seperti telah digariskan. Remaja Suramin mulai memegang terminal kol Kebumen, calo, timer, preman terminal, tato yang melingkar tubuhnya, naga di punggung, wanita telanjang dada di perutnya. Dia dikenal, ditakuti, dan disegani. Suramin 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2008, lalu 2014. Tapi di balik semua itu, dia tetap aktif di masyarakat. Yasinan, kenduri, hingga gotong royong. Tak disangka, justru dari situlah pintu perubahan itu terbuka. Tahun 2019, warga desa Gemek Sekti menyuarakan harapan baru. 1.906 suara mendukungnya jadi kepala desa. Dia unggul telak dari 4 calon lainnya. Preman itu kini resmi menjadi pemimpin. Suramin tak menyia-nyiakan kepercayaan itu. Di bawah kepemimpinannya, desa Gemek Sekti bangkit. Sosok Suramin ini memang saya kenal dari awal dulu waktu beliau masih aktif di pasar kota. Jadi kenapa saya salah satu orang yang mendukung beliau untuk menjadi kepala desa? Yang pertama, setelah pemerintahan beberapa kepala desa sebelum beliau, ini memang Gemek Sekti seperti tidak menemukan ruhnya. Jadi hanya monoton-monoton begitu saja. Nah kemudian saya juga adalah salah satu aktivis yang memperjuangkan pada saat itu bersama kepala desa sebelumnya. Namun memang seperti tidak punya power, sehingga saya mendorong agar ini suara Gemek Sekti bisa didengar di level atas, ingin menemukan sosok kepala desa yang out of the book lah. Jadi ketika saya dengar Pak Suramin ini dulu mau mencalonkan kepala desa, saya langsung mendukung beliau. Karena apa? Saya butuh pemimpin yang berani, bukan pemimpin yang landai-landai saja atau begitu saja. Sehingga terbukti ketika saya langsung masuk di salah satu yang masuk di tim sesnya, kemudian beliau berhasil mendapat amanah dari masyarakat Gemek Sekti, dan dia sekarang beliau langsung melakukan persiapan dan ingin membuktikan, yang saya terngiang sekali dengan beliau ingin membuktikan bahwa wong dalan itu bisa membangun desa Gemek Sekti. Kami berlatar belakang dari anak jalanan. Kami bekerja sebagai timer di angkutan kota. Pada saat itu pendapatan kami hanya untuk beli minuman. Jam 8, jam 9 kami sudah menenggak minuman. Estate saya itu yang terakhir. Sekarang ganti jadi SMP 7 negeri. Saya juga tidak mempunyai cita-cita apapun terkait Kades. Terus semakin dekat proses Pilkades, kami selalu didorong dan kami selalu bersilaturahmi ke tokoh-tokoh agama. Ternyata sebagian banyak mendukung kami. Hal kecil yang kami rubah, Mas, di saat ada warga kami yang meninggal, balai desa kami tutup. Kami takziah bersama perangkat kami ke warga kami. Orang yang belum tahu sifat atau karakter biasanya hanya bisa menjustis bahwa anak jalanan itu anak jalanan, tidak bisa untuk memimpin atau tidak bisa menjadi seorang yang baik dalam kehidupannya. Tapi alhamdulillah sudah kami buktikan bahwa Suramin yang dulu dianggap anak jalanan, dianggap sampah ibaratnya, tapi dengan berjalannya waktu kami memimpin, masyarakat luar biasa dalam menyambut kepemimpinan kami. Dari desa termiskin kini menjadi desa penuh prestasi. Juara 1 lomba administrasi desa, pengelolaan dana desa terbaik, kampung batik tumbuh pesat, perpusdes, dan Siskambling pun
meraih penghargaan. Bahkan, bantuan puskesmas pembantu turun dari Kementerian Kesehatan tahun ini. Kini, saat Suramin melihat anak-anak jalanan, ia teringat masa lalunya. Jangan pandang sebelah mata. Mungkin mereka hanya butuh kesempatan. Kalau saya bisa, mereka pun pasti bisa. Dari jalanan menuju balai desa, dari preman ke pemimpin, karena hidup bukan tentang dari mana kita berasal, tetapi kemana kita melangkah dan siapa yang kita bawa menuju bersama. Kepala Puskesmas. 3, 2. Pak, aku masuk agak sabar, orang